jajaran Bapak dan Ibu Guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih sekali dan diaturkan selamat siang, dan kita berbahagia di ruangan ini, di masjid ini ya, bersama-sama berkumpul dalam suasana yang saya lihat cukup membahagiakan untuk kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin, saya tidak akan membina. Jadi diksi kata pembinaan itu kelihatan sakral sekali ya, seperti yang saya sampaikan kemarin di pembinaan B3K ya. Tetapi saya lebih untuk memakai diksi mendampingi Bapak dan Ibu di acara ini. Bapak dan Ibu, sebenarnya rundown acara sebentar lagi adalah Ibu Kadin. Nah, Ibu Kadin tadi sudah disampaikan oleh Pak Atijo. Setelah kita konfirmasi itu baru keluar dari ruang Komisi D DPRD dan mau sholat dulu. Setelah itu baru bergeser ke sini ya. Kita tunggu saja dan semoga nanti di rundown acara selanjutnya tidak akan ada kendala. Terima kasih, dan terima kasih ucapan selamatnya saya malah tidak menyadari ya, karena di usia berarti hari ini saya sudah 58 tahun ya. 2 tahun lagi 60. Saya pernah tugas, dan usia 60 itu kalau sampai usia 65 itu sudah alhamdulillah ya Mas Slamet ya. 70 juga. Berarti waktunya tinggal sedikit kalau dihitung ya, kalau mau menyadari ya, kalau kita mau berefleksi dan menyadari tentang kehidupan ini, itu waktu itu begitu cepat. Usia 70 tahun itu sudah saya lihat ya bonus ya. Orang tua saya 72, tidak 73, sudah dipanggil Tuhan ya. Ya, tapi apakah dengan hari ini itu saya menyadari bahwa waktunya tinggal 10 tahun, 15 tahun atau apa itu ya masih sulit, karena masih manusiawi untuk merasa tetap ingin menikmati ya kehidupan ini, baik dari sisi duniawi maupun sisi kerohanian. Jadi kita semuanya mungkin akan sama, dan artinya kita akan melalui waktu-waktu ini, tetapi tetap dengan optimis saja ya. Semuanya misteri ya, kehidupan ini adalah misteri, dan pada waktunya juga kita akan mendapatkan jawaban. Baik Bapak dan Ibu, acara pada siang hari ini merupakan salah satu acara dari program K3S yang ditujukan kepada seluruh aparatur sipil negara, terutama yang bersertifikasi, tetapi di dalam kebersamaan kita semuanya hadir ya, tidak yang bersertifikasi maupun yang non, itu tetap hadir karena kita satu keluarga sebagai keluarga Korwil Bidik Wonosari. Selain di beberapa kesempatan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita menjadi keluarga besar Korwil Bidik Wonosari, itu ada status yang melekat pada kita bahwa kita itu adalah salah satu keluarga Korwil Bidik atau Korwil Bidik yang diperhitungkan oleh semua Kapanewon yang lain. Artinya diperhitungkan oleh Korwil Bidik Kapanewon yang lain. Apapun menjadi barometernya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita yang menjadi keluarga besar Korwil Bidik Wonosari ini menjadi teladan, menjadi narasumber, menjadi tempat bertanya pada semua elemen kegiatan yang ada. Apalagi kalau sudah tahun ajaran baru, bagaimana kurikulumnya, seterusnya. Ketika mau asesmen ya, di asesmen formatif, sumatif dan semuanya, itu mesti ditanya bagaimana Wonosari menyajikan asesmen untuk anak-anak, dan semuanya itu di bidang akademik. Selanjutnya juga di hal-hal prestasi. Kalau Wonosari itu banyak prestasi, itu sudah hal yang biasa. Tetapi kalau tidak ada prestasi yang muncul, dipertanyakan. Sama juga dengan profesi kita, guru. Ketika anak-anak kita ini berprestasi di bidang akademik, anak-anak kita, karena kita guru, tetangga atau masyarakat akan mengatakan hal yang wajar karena bapak dan ibunya guru.
Tetapi kalau tidak berprestasi, mengapa kok anaknya nakal padahal orang tuanya guru? Itulah sesuatu yang profesi yang melekat pada kita, sehingga kita suka tidak suka, mau tidak mau harus tampil dengan perfect performance yang diharapkan adalah kita tanda petik sempurna. Bapak dan Ibu, kita berada di dekat pantai, ya. Maka saya menganalogikan bahwa di pantai itu ada karang. Pantai Sunda ini tadi katanya muncul kata Sunda itu dari apa yang sudah tahu? Dari asu dan landa. Ya, terus saya belum tanya lagi, asu dan landanya itu terus menjadi suami istri, atau asu dan landanya bermusuhan, atau asu dan landanya melarikan diri. Belum, ceritanya belum sampai ke situ. Tapi ini katanya terjadi karena ada pertemuan asu dan landa. Nah, kalau di sini ada pertemuan K3S dengan guru, terus istilahnya apa? Nah, ini ketuanya nanti suruh. Nah, terus saya Bapak dan Ibu kembali lagi, saya analogikan pantai ini ada karang, ya. Karang itu begitu kuat, kokoh berdiri ketika terhantam oleh ombak. Ya, saya menganalogikan begitu. Ya, kita yang ada di Korwil Bidik Wonosari ini sebagai pendidik tenaga pendidikan, terutama guru, tentunya dengan analogi dari karang tadi, itu mengajarkan pada kita tentang keteguhan dan kekuatan kita untuk menghadapi perubahan-perubahan, baik itu regulasi, baik itu di bidang akademik, baik itu di kinerja, dan semuanya. Biarlah kita seteguh karang itu, Bapak dan Ibu. Jadi output guru dari Wonosari ini kalau nanti menyebar, baik mutasi maupun dia dipercaya menjadi seorang leader, itu tentu akan berbeda dengan kawan-kawan lain. Itu yang harus kita tunjukkan, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mengapa? Kita harus kuat dengan regulasi yang baru, ada declining, ada juga e-kinerja, ada juga pengajuan pangkat yang setiap 2 bulan sekali. Apakah siap Bapak dan Ibu untuk melaksanakan itu semuanya? Siap. Siap, ya? Karena akan saya sampaikan Bapak dan Ibu, peraturan yang terbaru, informasi yang terbaru, dan nanti akan bergulir bahwa di Korwil Bidik itu nanti Bapak dan Ibu sudah tidak akan bisa terlayani untuk kenaikan pangkat, untuk penggajian, semuanya akan ditarik ke Dinas Pendidikan. Semua 18 Korwil, staf Korwil yang menangani itu akan ditarik ke dinas. Jadi kita harus siap. Jadi besok sudah tidak ada yang hadir ke Korwil dengan memberikan suatu tanda petik, ya, permasalahan bahwa taknya kok belum di-download, kok belum bisa di-download. Kepala sekolah, TU, guru harus sudah bisa sendiri. Begitu juga dengan kenaikan pangkat. Nanti regulasi yang akan diterapkan, pekerjaan yang akan ada di Korwil adalah bagaimana Bapak dan Ibu guru dan Korwil menyediakan mungkin satu tenaga untuk katalisator, mengumpulkan, tetapi kebenaran berkas, tata aturannya dan semuanya nanti terbatas. Tetap eksekusi itu ada di Dinas Pendidikan dengan layanan di ULT, unit layanan terpadu, yang nantinya mungkin akan besok penjelasannya melalui kepala sekolah kalau sudah pasti. Di situ nanti akan ada personel-personel untuk membawai beberapa Korwil. Contoh mamanya kalau kita harapkan ya seperti Mas Dodo yang dari Korwil Klien itu nanti bisa kayak Korwil Wonosari,
itu bisa nanti membawai Korwil Wonosari, Korwil Ngawen, mungkin Korwil lain. Itu seumpama seperti itu. Sehingga nanti kepegawaian itu ketika Bapak dan Ibu mengajukan sesuatu pensiun dan semuanya itu mungkin masih bisa lewat Korwil, tetapi di situ hanya sebagai pengumpul berkas. Eksekusi yang paling detail, rigid adalah di masing-masing satuan pendidikan. Saya masih melihat Bapak dan Ibu, yang saya lihat seorang aparatur sipil negara, PNS itu masih belum perso bagaimana mengajukan PAK dan apa isinya PAK, penetapan angka kredit itu. Masih ada. Oleh karena itu ini menjadi warning bagi kita yang ASN, yang PNS ya terutama, harus perso di aplikasi tentang penetapan angka kredit itu apa isinya, terus bagaimana cara kita mengunduhnya, begitu juga SKP dan seterusnya dan seterusnya. Itu jadi kepegawaian itu nanti adalah menjadi domain kita ya. Dan kita nantinya setelah perso itu akan mudah Bapak dan Ibu untuk mengajukan semuanya. Biarpun nanti juga eksekusinya yang terakhir itu ada di Dinas Pendidikan. Maka saya sampaikan seperti ini Bapak dan Ibu, karena layanan di Korwil Bidik Wonosari humanis, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya apa? Bapak dan Ibu yang hadir di Korwil bermasalah itu pasti akan dilayani dan mendapatkan solusi oleh Mas Dodo selaku di bidang kepegawaian dan gaji ya. Besok tidak bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Panjenengan hadir di Korwil itu sudah mengajukan berkas sesuai dengan tata aturan yang ada. Nah itu mungkin dikumpulkan oleh Pak Iwan, dibawa ke dinas. Yang bawa bisa staf Korwil yang masih ada. Dan di dinas nanti akan diteliti. Nah kalau itu nanti penyusunannya, berkasnya tidak sesuai, makanya akan bolak-balik. Wonosari masih bersyukur bolak-baliknya hanya dengan berkedip mata. Tetapi kalau Panggang, Giri Subo, ya pokoknya dari Aceh sampai Papua itu kesulitan. Nah oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, pada TU, tata usaha nantinya dikondisikan. Berarti nanti kalau itu perlu edukasi tentang bagaimana penyusunan ini, bagaimana tentang PAK dan semuanya, kita adakan. Sehingga nanti Wonosari itu dengan perubahan yang ada, kita masih seteguh karang itu, tidak usah mengeluh, apalagi mengeluh pada wartawan, mengeluh pada orang yang nantinya bisa membuat itu menjadi kompor. Nggak usah, itu bisa dipelajari Bapak dan Ibu. Ya, saya nggak jauh-jauh, saya itu dulu juga sama seperti itu, dari PAK dan semuanya itu sendiri. Ya, cuma saya tidak bisa untuk ngaprenya lah, baru TO-nya, ya, tata usahanya. Jadi kita harus mandiri, harus bisa, ya. Ini informasi awal ya, mungkin ini belum disampaikan ke. Ini kebetulan sekali ada pertemuan ini sehingga informasi ini sudah sampai, kita sudah siap-siap. Lalu Korwil Bidiknya masih tetap sebagai domain koordinasi. Siapa yang akan mengkoordinasikan dengan Puskesmas, dengan Kapanewon, dengan siapa? Korwil Bidik masih tetap. Cuma nanti Korwil Bidik itu akan dibantu oleh K3S. Karena Korwil Bidik tidak bisa mengumpulkan uang PGRI, tidak bisa mengumpulkan uang apapun, dan ini juga kepada Bapak Ibu yang ingin berkembang bersama dengan BPD atau dilayani sepenuh hati ke BRI atau apapun, itu besok sudah tidak bisa dikorel Bapak Ibu.
Jadi kalau pengennya bulan depan mengajukan sekarang cepet-cepet saja. Karena masih Mas Dodo masih berada di Korwil Wonosari. Loh, apakah nanti sulit Pak? Tidak sulit. Nanti itu hanya panjenengan akan tindak ke dinas, ke ULT bagian itu, terus tidak bisa juga ini kapan, terus siapa yang menyerahkan ke sana kan juga kami belum tahu. Berarti kita sendiri toh yang akan bergerak, itu tidak seperti di Korwil. Jadi ini warning saja Bapak dan Ibu yang belum, segera saja gitu ya, segera saja menyelesaikan. Nah, lalu apakah ada pertanyaan? Berarti nanti semuanya tidak akan terlayani. Yang namanya masa transisi itu pasti ada sesuatu yang mungkin belum lancar. Tetapi kita yakin dan saya tetap akan semangat melayani Bapak dan Ibu semuanya, ya. Semoga nanti karena di Korwil Bidik Wonosari masih ada satu staf yang ada, dan itulah nanti berfungsi sebagai katalisator. Ya, akan ya kebetulan sekali seperti Pak Iwan ya, itu sudah sedikit banyak berkecimpung di Korwil Bidik, sehingga nanti berkas-berkas itu setidak-tidaknya itu sudah nanti akan ada, seandainya mungkin kurang apa dan apa. Tetapi bagi kita sebagai ASN harus memahami, harus perso kalau mengajukan sesuatu ini yang harus dilengkapi ini. Nah, cuma kendalanya nanti kalau di aplikasi Bapak dan Ibu, aplikasinya sudah di Dinas Pendidikan. Nah, ini bagaimana nanti, apakah 18 Kapanewon ketika ada 10 guru yang bermasalah, berarti ada 180 guru datang ke Dinas Pendidikan. Itu nanti, itu urusannya sana. Ya, Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, ini juga kita sambil menunggu Bu Kadin, semoga sopirnya bisa 120 kecepatan sampai sini bisa ya. Ya. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu, saya hanya mengingatkan saja, ini saya analogikan juga pantai ini. Mengapa pantai ini indah? Mengapa pantai ini indah, Bapak Ibu? Apakah hanya karena ada air lautnya? Juga tidak ya. Karena ada air laut, ada ombak. Ombak itu ada karena ada apa? Ada angin. Ada warung-warung, ada pasirnya, ada penginapan. Ada penginapannya nggak Pak Joko? Ada. Apa ya Pak Joko? Kita nanti malam. Oh iya. Berapa tarifnya Pak Joko? Biasanya apa? Cuma 750. 750. Artinya apa Bapak dan Ibu? Saya analogikan bahwa semua yang terjadi bisa istimewa, bisa kita lihat dan bisa menyenangkan itu karena ada perpaduan dari berbagai hal. Nah, kita tarik ke Korwil Bidik Wonosari. Korwil Bidik Wonosari itu tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa membuahkan prestasi kalau tidak ada guru, tidak ada kerjasama dengan K3S, tidak ada kerjasama dengan lintas sektor. Buat lagi kita akan mengadakan 2 event kegiatan ya. Tapi yang pertama yang menjadi domain kita adalah pawai budaya yang pada waktu itu hanya direncanakan ya Bapak dan Ibu secara sederhana display drum band. Setelah pertemuan K3S, beberapa usulan, ada beberapa sekolah yang tidak mempunyai drum band, masa tidak berpartisipasi. Maka dimunculkanlah adanya ya semacam eksebisi pawai budaya begitu. Akhirnya berkembanglah menjadi pawai budaya.